Sore Sobat Print TV, kali ini kita bersama Pak Fauji dari Dell Technologies Indonesia bicara tentang monitor. Kalau kemarin kita sudah bicara tentang laptop, ya. Baik itu untuk kebutuhan office, desain ataupun server. Baik. Sekarang kita bagaimana Dell Technologies mendukung industri cetak kemasan untuk monitornya. Pak Fauji kan banyak bicara tentang monitor Dell untuk dukungan industri cetak kemasan. Silakan Pak Fauji. Ya, terima kasih Pak Indra. Lanjut. Biar seger ya. Ngopi dulu ya. Baik, terima kasih. Jadi memang saat ini pun sekedar informasi aja, di beberapa negara itu dalam waktu 9 tahun terakhir, ya, dia memegang penghargaan sebagai monitor terbaik. Monitor terbaik. Gitu. Terus? Itu untuk di beberapa negara ya, seperti di Amerika Utara itu sampai dengan 22 tahun bahkan 22 tahun terakhir, dari tahun 2000 sampai dengan 2022. Kemudian di UK itu sampai dengan 15 tahun, di Prancis hingga 8 tahun terakhir, dan India sampai 9 tahun. Dan jika dilihat kan kebanyakan itu negara-negara maju ya, ketimbang negara berkembang. Hanya India mungkin yang negara berkembang ya gitu. Jadi kan memang mindset orang di negara maju adalah mereka mengutamakan kualitas over quantity ya. Yang penting kualitasnya dulu. Selain produknya juga kualitas servisnya. Nah, itu pun berlaku di sini juga gitu pastinya. Untuk kebutuhan apa saja sih? Untuk kebutuhan rumahan ataupun entertain udah pasti terpenuhi. Bahkan untuk resolusi sendiri sampai dengan 4K dan HDR untuk resolusinya. Kemudian juga di sini mendukung juga comfort view untuk teknologinya, sehingga ini buat menjaga kenyamanan mata untuk menatap layar dalam waktu yang lama ya. Jadi betah kerjanya gitu. Lama-lama depan monitor nggak masalah. Matanya tetap nyaman, adem lah, nggak bikin perih lah gitu, kurang lebih seperti itu. Kemudian juga di sini dari segi garansi pun kita akan ulas lagi nanti di lebih dalam lagi. Kemudian untuk kualitas produknya pun terjamin karena ada beberapa macam pengetesan ya. Nanti juga bakal kita bahas juga. Dan satu lagi juga untuk materialnya pun ini digunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan dan juga ada fitur hemat energi. Iya. Gitu ya. Ada fitur hemat energi? Iya, ada fitur hemat energi. Keren. Gitu. Ini kan juga baik ya untuk industrial ya, lumayan lah, lebih bisa hemat energi. Betul, hemat energi ya. Tokennya nggak cepat bunyi gitu ya. Kalau misalkan kita pakai fitur hemat energi ya, karena memang konsumsi dayanya jadi lebih rendah seperti itu. Lanjut. Nah, kita sebelum masuk ke produknya, kita akan masuk dulu tentang servisnya. Ini adalah salah satu selling point yang dimiliki oleh Dell hingga bisa bertahan dalam waktu 22 tahun terakhir ini. Gitu. Jadi untuk garansinya, informasi Pak Hendra, informasinya adalah bahwa untuk servis monitor ini tidak ada perbaikan. Tidak ada perbaikan. Penggantian panel. Selama 3 tahun. Selama 3 tahun gitu ya. Jadi tidak ada perbaikan, melainkan langsung pengganti panel. Kalau ada problem dikit langsung ganti. Langsung ganti panel. Nggak di servis gitu. Gitu. Karena kenapa? Karena dia sangat percaya dengan produknya. Kan nggak mungkin sebuah perusahaan begitu percaya dirinya membuat layanan garansi yang luar biasa seperti ini. Kalau mereka nggak yakin sama produk yang mereka buat. Betul ya. Dan nggak heran juga nih perusahaan-perusahaan besar, katakanlah di Indonesia tuh Pertamina ya, lalu juga Kodak. Tadi ya kita sempat berbincang juga ya dengan pihak Kodak bahwa mereka sudah sejauh ini sudah menggunakan dia, pengguna setia Dell ya, kurang lebih ya. Karena memang Dell itu punya kompatibilitas yang tinggi ya untuk berhubung dengan mesin ya, entah itu untuk industrial maupun untuk rumahan seperti itu. Nah, begitu pula dengan monitornya, ada yang namanya VESA ya. Itu namanya Video Electronic Association. Jadi itu dengan adanya VESA, jadi monitor Dell ini bisa terhubung dengan mudah dengan perangkat apapun. Jadi kalaupun PC-nya ini pakai ngerakitan, ya nggak masalah gitu. Mau OS PC-nya ini pakai Mac juga nggak masalah, karena ini udah VESA. Ini bisa terhubung dengan berbagai device. Untuk kompatibilitasnya sangat tinggi. Udah kompatibel ya? Kompatibelnya sangat tinggi, seperti itu. Nah, tadi ya untuk penggantian panel udah jelas, ini garansi selama 3 tahun. Jadi selama 3 tahun penggunaan, jika memang ada kerusakan itu tidak ada perbaikan, melainkan penggantian panel gitu kan. Dan tadi sekali lagi, ini tidak akan terjadi kalau dia nggak percaya diri dengan produknya sendiri. Gitu. Dan terjamin lah ya, kurang lebih seperti itu. Nah, ini juga ada beberapa portofolio yang memang mendapatkan penghargaan ya untuk beberapa tipenya. Ada seri S, ada seri SE, yang dimana ini kelebihannya adalah tadi hemat dayanya pun termasuk. Untuk kelebihan di hemat dayanya, selain akurasi warna yang baik, desain yang inovatif, lalu juga untuk tadi kompatibilitasnya pun termasuk juga. Untuk kompatibilitasnya ini mendapat penghargaan juga karena belum semua vendor atau brand itu membuat kompatibilitas monitor mereka sebaik Dell tuh sejauh ini seperti itu. Lanjut lagi. Nah,
Dell juga sebetulnya tidak hanya untuk pengguna rumahan ataupun industrial, bahkan seri gamingnya pun ada jika memang diperlukan ya. Karena kadang-kadang gini, untuk orang yang berhubungan dengan desain ya seperti desain maupun itu foto ataupun video, itu pasti berhubungan dengan akurasi warna ya. Betul ya, akurasi warna, lalu juga resolusi, kemudian satu lagi refresh rate ya, itu juga penting ya. Nah ini kebanyakan juga untuk orang-orang desain yang juga mungkin berhubungan juga dengan percetakan, itu tidak jarang yang menggunakan monitor gaming untuk kebutuhan editingnya. Karena spesifikasi gaming itu kan memang bisa dikatakan tingkat kecocokannya tinggi, karena tadi lagi-lagi butuh akurasi warna yang tinggi, reproduksi warna yang tinggi, betul ya, karena color gamutnya color gamutnya tinggi, ya, sRGB-nya baik, bahkan untuk yang editing video ada DCI-P3-nya pun sudah baik juga, sehingga tadi bisa menghasilkan karya yang baik. Antara hasil yang dilihat di layar dan dicetak itu tidak meleset ya, karena itu penting ya untuk dunia percetakan itu penting ya. Jangan sampai nanti ketika pitching kan gambarnya bagus nih ya di layar, ataupun gambarnya jadi kurang menarik, padahal hasil cetaknya itu bisa lebih baik gitu kan, dikarenakan layarnya yang kurang memuaskan. Tapi dengan Dell ya dengan akurasi warna yang tinggi, otomatis ini akan mendukung bisnis percetakan, karena akurasi warna yang dihasilkan di layar dan dicetak ini memiliki kesesuaian yang tinggi ya, jadi tidak ada meleset lah warnanya, kurang lebih seperti itu. Karena nanti juga berhubungan dengan kepuasan si pelanggan pastinya ya, akan kecewa gitu ketika lihat pitchingnya tidak cukup tidak cukup meyakinkan kan, mereka juga akan menjadi ragu ya. Tapi kalau misalkan ditampilkan di layar atau di monitornya ini sudah sangat baik, otomatis tingkat kepercayaan pun akan meningkat dengan hasil cetak yang baik juga, seperti itu. Apakah ada tipe-tipe tertentu? Ada. Yang direkomendasikan, oh ini cocok loh untuk desain, ini cocok loh untuk ini, untuk itu gitu. Baik. Dengan spesifikasinya. Baik. Nah, untuk biasanya ya, untuk percetakan ini kembali lagi tingkat kebutuhannya industrialnya. Ya. Apakah dari yang makro atau mikro ya, mengecil, dari kecil, menengah hingga yang tinggi. Ya. Mungkin kalau untuk yang rumahan, yang pasti adalah layarnya IPS ya, ini disarankan ya, atau minimal VA lah. Vertical alignment gitu. VA ini memiliki tingkat akurasi warna yang tinggi, sRGB-nya sampai dengan 100%. Kemudian juga untuk response times-nya juga baik. Jadi ini salah satu rekomendasinya di Dell itu ada yang namanya, sebentar saya cek dulu untuk serinya. Ada di seri SE222H sampai dengan SE2722H. Ya, di angka di depan tadi 22 dan 27 itu perbedaan ukuran layarnya, Pak. Oh. Cara bacanya gitu. 22 ada 22 inch, ada 27 inch, atau yang lebih besar ada juga sampai dengan 32 inch juga ada. Oh, 32. Iya, jadi ini kembali kepada kebutuhan si pengguna. Jangan sampai nih ruangan kerjanya kecil, beli monitornya kegedean, kan susah naruhnya kan, nanti seperti itu. Atau memang butuhnya sekarang nih si monitor ini bisa ditempel di mesinnya biar nanti ngeceknya lebih mudah, mungkin berarti butuh ukuran yang lebih kecil juga kan, seperti itu. Atau kembali lagi sekarang butuh monitor yang bisa untuk di zoom, kita bisa maksimal hasil cetaknya nanti kan dengan di zoom ya, kurang lebih ya. Itu bisa ambil monitor dengan ukuran yang lebih besar, antara 32 sampai dengan 34 seperti itu. Kembali lagi kepada kebutuhannya sih. Itu ada di seri SE2722H sampai dengan seri S3423DW gitu. Itu macamnya, jadi kembali lagi semuanya disesuaikan dengan kebutuhan percetakannya. Apakah itu perlu dikalibrasi lagi untuk ininya? Kalau untuk warnanya saat ini sebetulnya semua otomatis tidak perlu, langsung digunakan. Nah, itu ya tidak perlu kalibrasi. Iya, bisa langsung digunakan. Jadi memang untuk itu kan kalibrasi kan untuk balancing ya, antara warnanya ya. Nah, paling di sini bisa untuk pemilihan white balance-nya saja, paling bisa lebih seneng warna yang warm kah, atau yang cold kah, yang agak ke biru ya, ke cyan ya, atau juga lebih seneng ke warna kuning biar agak lebih hangat mungkin tampilannya, itu kembali lagi. Ya, jadi kalau untuk bawaannya ini memang sudah tidak perlu dikalibrasi lagi, tinggal langsung di plug and play aja. Plug and play. Plug and play. Gitu. Oke, next. Kemudian monitor Dell ini tersedia di mana saja? Oke. Untuk saat ini sebetulnya ini tersedia di online maupun offline ya. Online offline. Dan dipastikan ini diimpor oleh distributor resmi. Karena ini berhubungan juga dengan garansi. Garansi. Iya, kalau belinya di garansinya resmi, tenang. Ketika ada masalah,
tinggal penggantian unit. Tapi kalau memang ternyata belinya dari, mohon maaf, garansinya bukan garansi resmi, ketika ada kerusakan tanggung sendiri. Meskipun biasanya memang harganya agak lebih terjangkau karena tadi mereka impor sendiri, jadi memang itu terdaftar di Dell Indonesia, sehingga mengakibatkan apa tadi, ketika mengalami kerusakan Dell tidak bertanggung jawab atas unit tersebut, sayangnya seperti itu. Jadi ya mungkin ini juga edukasi buat calon pembeli ya. Jangan tergiur dengan harga yang terpaut jauh lebih murah, tapi dipikirkan juga ini tentang after sales-nya ya. After sales-nya wajib diperhatikan gitu. Jangan sampai nanti lagi kerja tiba-tiba bermasalah dan sayangnya unit yang dibeli ini bukan garansi resmi, akan kerepotan sendiri pada akhirnya, motornya dibuang dan yang image jeleknya di Dell nanti image-nya. Padahal ternyata ini pembelinya memang kurang begitu teliti ya dalam memeriksa siapa garansinya itu resmikah atau tidak resmi gitu. Karena memang hanya concern kepada harganya saja. Itu nggak sedikit sih memang. Gitu. Harus mikirin garansi. Harus betul ya, harus dicek lagi atau mungkin kalau misalkan beli online bisa dicek lagi ini garansinya resmi atau tidak, berapa lama, ini penggantiankah atau seperti apa. Ada spesifikasi atau requirement khusus nggak yang direkomendasikan? Oh ini loh untuk kebutuhan office, ini untuk kebutuhan desain, ini untuk kebutuhan manufaktur kayak seperti itu. Ada nggak? Kalau untuk kebutuhan office ini sebetulnya bisa menggunakan seri P ya. P, oke. Seri P itu seri profesional. Itu bisa digunakan dalam industri apapun sebetulnya, baik untuk yang kantoran ataupun tadi untuk industrial ya, itu bisa pakai seri P. Kelebihannya apa? Jumlah portnya itu banyak. Oh. Itu penting ya untuk terhubung ke beberapa device ya, gitu. Karena kadang-kadang ketika kita mau menghubungkan mesinnya dengan layarnya atau dengan PC-nya, ini menjadi masalah ketika portnya tidak sesuai dengan yang kita miliki. Otomatis kita harus beli lagi tambahan lagi, nanti bisa untuk konverternya kah atau dongle atau semacamnya bisa terhubung. Tapi kalau seri P itu biasanya memang memiliki jumlah port yang lebih banyak sehingga lebih mudah untuk terkoneksi. Tapi sekarang seri P memang dari segi harga ya ada perbedaan dengan seri SE yang tadi biasanya agak sedikit lebih tinggi. Kalau misalkan penggunaannya biasa saja itu bisa misalkan industrinya masih kayak rumahan, cetak foto rumahan misalnya, atau cetak-cetak percetakan yang levelnya masih UMKM lah, katakan seperti itu ya. Itu cukup menggunakan layar yang pakai seri SE udah cukup, pakai yang SE 22 sampai 27H tadi, karena itu tadi udah menggunakan layar VA atau vertical alignment yang dimana memiliki akurasi warna yang tinggi, dan ini untuk koneksinya menggunakan VGA maupun HDMI. VGA dan HDMI. Jadi tersedia dalam dua varian untuk koneksi. Lengkap ya berarti ya. Lengkap. Jadi ini aman, bisa terhubung dengan device. Oke. Demikian Sobat Print TV, bincang-bincang kita dengan Dell Technology untuk dukungan industri cetak dan kemasan. Kali ini monitor apa yang spesifikasinya yang bisa mendukung industri cetak baik desain maupun server tadi sudah disebutkan. Nanti lebih lengkap bisa mengunjungi nanti alamat Dell Technology Indonesia dan stay update di YouTube Print TV News. Sampai ketemu lagi untuk edisi kegiatan yang akan datang. Bye-bye.